Ini bisa kita buka. Udah nggak bisa lagi. Oh, bisa buka. Kadang-kadang ini kita batas perlindungan kita bisa begini, kita ngeliatin gitu. Jadi kalaupun ketembak, kalau apa-apa, Ini yang kena. ini bukan kepala. Oh, oke. Dan Jadi itu nggak harus ngintip lewat Nah, viewfinder macam-macam ya. caranya. itu akan dibekukan sementara begitu. Ya, Itu waktu itu waktu perintahnya seperti itu. Jadi tidak ada yang berdarah-darah gitu. Yang ditayangkan misalnya. Kalau yang ditayangkan. Yang ditayangkan. Padahal kita punya file. Halo, selamat datang di Liputan 6 Talks. Senang sekali saya Jadi Dharma bisa kembali hadir ke hadapan Anda untuk mengawal Liputan 6 Talks. Kita akan ngobrol seperti biasa, mengulik atau membahas topik-topik yang lagi hangat ataupun lagi seru. Kita mau ngajak Anda untuk flashback ke 25 tahun sebelumnya. Wow, jauh banget ya. Udah lahir? Kalau belum lahir, tenang. Nanti kita akan coba bumikan peristiwa-peristiwa di 25 tahun yang lalu, tepatnya di Mei 1998. Ini peristiwa yang luar biasa bagi perjalanan sejarah Republik Indonesia. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena di sanalah terjadi peristiwa turunnya atau lengsernya Presiden Soeharto, Presiden kedua Republik Indonesia. Kita akan melihat bagaimana sih situasi di lapangan, gimana sih para jurnalis meliput ketika itu. Nah ini nih, kalau udah ngomongin seperti itu, ya pastilah narasumbernya adalah wartawan-wartawan di tahun 1998. Ini dia, selamat datang di Liputan 6. Ini adalah Terima kasih. para jurnalis Liputan 6 SCTV. Kok kayaknya agak bengong? Jurnalis jadul. Jurnalis jadul. Enggak lagi coba. 25 tahun yang lalu udah lahir belum? Gitu. Oh gitu ya? Oke, baik. Udah lahir, kalau aku udah lahir. Udah lahir. Iya. Ini kita kenalin satu-satu ya. Yang pertama di sebelah kiri saya, bisa memperkenalkan diri. Saya Riyadi Lazuardin nama saya. Riyadi Lazuari sebagai apa ketika itu Bang? Ketika itu saya sudah produser Liputan 6 Siang. Produser Liputan 6 Ya, Siang. ketika itu terjadi gitu loh. Ketika peristiwa Mei 1998 terjadi Yes. ya. Oke. Yang paling cantik di antara kita semua. Terima kasih. Saya Ria Ernunsari, saya reporter waktu itu di Liputan 6 tahun 98 itu. Oke, Reporter. dia reporternya. Reporter, Dan ya. yang paling ujung? Saya Yahdi Jamhur, dulu di tahun-tahun itu sebagai kameramen. Sebagai kameramen. Oke, Iya. Bang Riyadi, Mbak Ria, dan juga Bang Yahdi ya. Kita ngobrolin tahun 1998 Mei. Ketika itu kalau saya sih nonton peristiwa itu di TV karena salah satu yang saya tonton yang Liputan 6. Itu umur berapa, Mas? 98 itu kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP. Udah bisa mikir. Sudah ya? bisa. Udah. Bukan bukan 3 tahun, 5 tahun gitu Nggak ya. semudah itu kok saya. Nah, yang pengen saya tanyakan pertama adalah ketika itu Mei itu kan peristiwanya luar biasa ya. Banyak sekali mulai dari ada peristiwa Trisakti, kemudian ada Semanggi, dan juga lengsernya Presiden Soeharto ketika itu tanggal 21 Mei ya. Kalau kita bicara yang seru-serunya, yang heboh-hebohnya itu diawali di tanggal berapa sih? Belasan sih ya, belasan Tanggal 12 Mei itu kayaknya. bukan? Waktu ketika Kayaknya penembakan? Sebelumnya Sebelumnya. itu. Tapi ya karena kami jadul jangan bicara tentang tanggal. Oke. Tapi itu sudah lama dari peristiwa-peristiwa itu terjadi. Ada dari Medan duluan, Persis. ya kan? Ada rentetan sebelumnya. Rentetan itu terakhir di sini, terus kemudian di Malang juga ada Rami kejadian seperti itu. Gue inget tuh, Bang. Gue dari Sumatera, naik bus. Ya. Pas di tol Jakarta Merak, gue lihat, Nggak bisa Pansor segala macam masuk Jakarta. Oh, nggak benar, kantor kita di Iwi dulu. Iya, Di Kebun pinggir Jeruk. tol, di daerah Kebun Jeruk itu. Ya. Jadi, gue turun di pintu tol Kebun Jeruk. RCTI itu, Ah. Kebun Jeruk itu. Turun langsung ke kaki. kantor. Itu habis liputan apa dari Sumatera? Bukan, habis Pulang urusan kampung. lain. Oh, urusan lain. Oh, dari pulang Tapi kalau yang kampung. Medan kayak tadi gitu. betul. Jadi kalau yang liputan saya itu sebenarnya saya waktu itu nggak boleh liputan saat itu karena pengertiannya gini, saya baru sembuh sakit gitu, jadi nggak boleh liputan yang berat-berat Berat-berat. istilahnya. Saya bilang waktu itu bilangnya masih redaktur itu almarhum Mas Priyo. Dia bilang kamu jangan capek-capek. Saya bilang enggak, saya hanya wawancara aja. Waktu itu wawancaranya tentang apa yang terjadi di Medan waktu itu. Jadi psychology of the mob lah istilahnya waktu itu. Jadi saya wawancara ke Depok, ke UI. Nah itu perjalanan ke sana itu udah jalur itu udah aneh, udah sepi gitu.
Sepi. Suasana emang aneh. Suasananya Ada- aneh gitu, kok ini jalan nggak ada kendaraan, terus arahnya tuh kalau dari Jakarta ke Depok itu kan yang sebelah kiri kan semestinya, ini tuh ditutup yang sebelah kiri, yang sebelah kanan yang jalan, jadi kita melawan arus tapi nggak ada kendaraan saat itu, jadi udah lewat aja gitu. Pas pulang dari UI itu mungkin bisa dilihat liputannya itu di Pasar Minggu ya, yang dibakar gedung ruko, di situ ada bank BRI ya Goro kalau nggak ya. salah, sebelah Goro juga, terus ada Goro. BRI. Nah di situ, lah kalau udah kayak begini kan nggak mungkin saya nggak liputan dong gitu. Jadi kameramen waktu itu Mas Gun, dia turun dari mobil dan langsung kita mencar aja. Saya cari info, Mas Gun langsung ngambil gambar gitu. Karena kaset waktu itu masih pakai kaset ya. Sekarang udah pakai kartu. Iya. Masih pakai kaset itu kita nggak punya banyak Kasetnya kaset. gede ya Mas? Iya, Gede. dia pakai kamera ya, Nah, ini dia salah satu kameranya. saksi sejarah ya. Iya. Betacam SP. Betacam. Pakai Betacam SP, jadi kamera kasetnya cuma udah sedikit udah dipakai untuk wawancara pakar di UI waktu itu. Terus mau ngambil gambar pada saat kerusuhan itu beneran bakar-bakaran itu tuh polisinya ada 2-3 orang sih ada, tapi kan menghadapi ribuan massa gitu mereka juga nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Kita sambil biar terlihat ini ya, situasinya seperti itu kita nonton dulu ya. Ini situasi di arsip Liputan 6 SCTV. Ini ada di YouTube Liputan 6 SCTV saat ini tanggal 14 Mei. Iya. 14 Mei ini ketika itu ingat nggak Mbak lagi liputan apa? Iya itu wawancara pakar mengenai kerusuhan di Medan yang tadi Bang Riyadi bilang. Jadi sebenarnya sih kalau yang kejadian di Jakarta itu sebenarnya pemicunya bukan yang kerusuhan yang betulan ada tuh sebenarnya di Medan. Dimulai sebelum. dari Dimulai Medan, dari Medan dulu. terus kemari, terus mulai bakar-bakaran, baru ramai di di Trisakti, di Trisakti ramai banyak lah, mereka juga tidak pulang. Ya, ya. Ramai di situ, tapi mulai ramai lagi itu biasanya setelah jam makan siang sampai malam kejadiannya begitu ya kan. Kejadiannya. Biasanya waktu itu liputan 6 siang selalu ngasih ada live. Waktu itu kita buat ada live di situ untuk mereka atau kaset kirim. Ya. Atau kaset Pakai kirim. messenger waktu itu. Ini kalau lihat ada titik-titik yang dibakar Iya. massa menyebar ya dari Iya. semua Menyebar. penjuru Menyebar. Jakarta. Yang sebenarnya bukan berawal dari sini tapi dipicu dari daerah lain. daerah lain. Nah ini kalau kita lihat ini waktu itu yang turun ke jalan mahasiswa aja atau juga masyarakat Sudah semua turun? Sudah semuanya aja turun. Semuanya. Sudah masang. Ibu-ibu juga turun. Ibu-ibu Gendong bayi juga Anak-anak turun. juga. Kalau dilihat di footage-nya juga kan ya yang Ada ya, menjarah istilahnya penjarahan ya dulu Penjarahan gitu. itu kan nggak cuman laki-laki aja, perempuan juga, Semuanya. anak-anak pakai seragam pun ada gitu yang mereka pada ngambilin kulkas ternyata kuatnya kegedean, Kesulitan sendiri bawanya. bawa sendiri susah, terus ada yang ngambil brankas waktu itu saya lihat gitu yang ngambil brankas, tapi ya itu terus brankas mau diapain kan mereka nggak bisa Bawa bisa TV buka. TV gede itu dibopong mereka bisa kuat. bawa. Ketika itu peristiwa terjadi itu yang dilihat apa bengongkah atau seperti karena saya waktu itu juga lihatnya di TV ya begitu luar biasa seperti yang kita saksikan di arsip Liputan 6 saat itu. Ketika ada di lapangan wartawan-wartawan apa yang dilakukan? Meliput aja atau ikut ngelarang atau bengong atau seperti apa? Biasanya wartawan kameramen itu adrenalinnya ikut naik. Ya. Oke. Biasa itu ikut naik juga Iya. gitu untuk bagaimana mendapatkan kadang-kadang pada saat itu kita bisa melihat saya harus berada di belakang pemerintah. Saya harus diikat di para demonstran. Itu adrenalin nih. Jadi yang terjadi. kalau Gimana Bang? kita kameramen ya, jadi kan dalam situasi chaos begitu, yang pasti pertamanya kita nggak tahu ini apaan, ini apaan. Jadi kita memang Harus baca. harus mapping dulu nih, ngeraba-raba, ngeraba ini apa, kayak ini apaan sih nih gitu. Baru mulai, jadi ngambil gambar nggak bisa asal istilah kita dulu sapu jagat. Gitu. Oh, oke. Nggak, harus paralel langsung memahami di situ. Itu emang dituntut. Dan kemudian juga ini apaan sih ini apaan sih ini. Nah, dan yang paling utama sebenarnya adalah sense-nya ya Di keluar. lapangan itu. ya, jadi kameramen itu kita harus tahu konteks gitu loh. Ya. Gimana caranya? Karena kan peristiwa 98 itu peristiwa pertama ya, bisa dibilang gitu. Karena kalau misalkan kita bicara di Republik Ya. Indonesia, perang-perang itu tahun 60 ke belakang.
Iya. Kami zaman modern 32 tahun berkuasa Ada sih, presiden, kerusuhan ada. Nggak ada kerusuhan 96 ada kan? Kuda tuli. 97. Oh, 97. Oh, oke. 96 di 96. Menteng itu. Tapi Menteng, skalanya kan 97. nggak semasif Nggak besar, ini iya. gitu. Luasannya ya enggak. Iya, Jauh iya. beda. Dan kami itu tadi perlu dibedakan juga mana yang masanya mahasiswa dan mana masanya yang umum. Masyarakat. Nah, kalau yang masanya mahasiswa itu kalau ngelihat kamera, kita bawa kamera kayak begini, ada tulisannya Liputanam atau SCTV, itu yang diingat tuh kita TV ayam sayur ya sebelum peristiwa cabut 27 gigi. Juli, iya. Setelah peristiwa Apa tadi Mbak? TV? TV ayam sayur. Apa tuh maksudnya? Maksudnya Cemen. mereka Diliput. nggak yakin. Nggak yakin diliput tapi nggak akan tayang Nggak lah yakin mahasiswa. tayang. Itu pandangan masyarakat Iya. ketika itu. Sebelum Mereka lebih percaya TV asing. Oh, Ya. TV sebelum asing itu ya. peristiwa cabut gigi ya Bang Riyadi jadi Sebelum produser. enggak, sebelum 27 Juli. 27 Juli. 27 Juli Sebelum di situ. 27 Ah. Juli. itu sudah muncul TV Nah. SCTV adalah Ya, karena ayam sayur. lu ngeliput aja lah, pasti ngeliput tapi nggak akan tayang gitu. Nah, jadi kami pun juga harus lihat gitu masanya saat itu adalah mahasiswa atau umum. Kalau umum kayak saya yang waktu ketemu di Pasar Minggu itu, mereka nggak ngelihat kami sebagai TV ayam sayur itu gitu. Jadi ya mereka juga nggak peduli situasi gitu. kita sebagai Situasi orang di sini yang ya. meliput di sana tuh, ini bagaimana kita juga harus safe, memahamin kayak gitu. Jadi ada yang suka atau nggak suka kita gitu kan. Ada banyak kepentingan tuh. Ada yang nggak mau diekspos, ada yang malah berharap diekspos, kira-kira gitu. Jadi di lapangan itu macam-macam, termasuk intimidasi salah satu bagiannya yang kita harus hadapin. Baik reporter, kalau reporter sebenarnya agak lebih beruntung Aman, sedikit. iya. Kita sembunyi aja Mikrofonnya mic-nya di cuma kecil, masukin hand kertas. mic. Iya. Mungkin bisa diumpetin. Ya. Kalau kameramen Segede segini ini. dulu nih. Dan berat. Gini-gini. Ya mungkin bisa disembunyiin di balik jaket Nggak ya. bisa bersembunyi di situ. Dan jadi kita Jadi juga identitasnya dituntut terpampang ya. bagaimana kita punya kemampuan juga kita tetap di situ, tapi kita safe, dapat gambar bagus, nggak diintimidasi. Tapi karena kita satu tim harus tahu kameramen kita ini Ya. aman Aman nggak? atau enggak. Itu saja. Bentar, sebelum jauh lagi, tadi kan dikatakan sebagai TV ayam sayur. Emang waktu itu Bang, sebagai produser, apa sih berita-berita yang disajikan di Liputan itu seperti apa? Jadi kalau ada cerita gambar-gambar demonstran, itu paling yang goyang-goyang. Oh, Goyang-goyang pagar, pagar oke. begitu. Tapi belum sampai Orasi. ya, yang seperti apanya ya Baku gitu. hantamnya. Jadi dimulai dari 27 Juli, kebetulan saya itu waktu itu masih reporter. Jadi dari datangnya kelihatan, turunnya di depan rumahnya Bu Min Sugandi, terus sampai lah dilem timpuk-timpukannya sampai ke semuanya datang, buat teman-teman, Riyadi juga datang. Seingat Ya, saya. Itu gue tahun sama Janus di Pepabri sebenarnya. di Iya, pagi. saya iya. Karena saya menanang waktu itu. Menanang. Iya. Ya, itu Disitulah teman-teman itu. kita lah. Tapi maksudnya digoyang-goyang paling hanya situ. Oh, udah. Jadi tidak ada yang berdarah-darah gitu. Yang ditayangkan misalnya. Kalau ya, yang ditayangkan. Yang Gitu. ditayangkan. Padahal kita punya file. Mungkin Beda kalau dengan kejadian waktu itu mobil udah terbakar ya, mobil sudah terbakar. Tapi proses ngebakar dan atau dibakar itu sebetulnya kita punya. Punya. Tapi ya Kan gitu tidak. kan tidak. Kira-kira gitulah. Oke. Tahu-tahu udah gambar udah besar, udah wah, gitu. Tapi sebenarnya ketika sekarang pun akhirnya lebih apa ya, sudah diatur oleh KPI, hal-hal seperti itu juga nggak boleh juga sih akhirnya kalau kita sekarang ya. ikutan lagi di situ. belum ada KPI dulu ya kita. Belum ada KPI, Belum tapi ada sudah KPI. disortir dulu ya, Iya, sama internal. redaksi. Tapi kalau sekarang sudah ada aturan Bukan itu, sama jadi akhirnya- redaksi. Sama yang di atas. Oke, Itu dulu itu kalau dulu. sekarang enggak. Dulu. Oh, Oke. Oke. Nah, bicara soal tadi banyak intimidasi yang diterima di lapangan segala macam. Bisa kasih contoh nggak? Intimidasi seperti apa? Seperti kan TV ayam sayur apa? Itu dari masyarakat. Kan tadi kan ketika melihat masanya berbeda, mahasiswa dulu. Ya. Mengintimidasi juga nggak teman-teman wartawan ketika itu? Setahu saya ada, tapi lama-lama setelah melihat dia perubahan gambar, beritanya. perubahan beritanya itu mereka datang. Berita berubah yang mendukung mereka atau pro kepada mereka? Bukan memberikan keadaan yang sebenarnya. Oh, oke. Seperti Aldirna Pitupulu waktu itu kan masih di atas angkot dia kan, gitu loh kan, gitu. Ya dia berikan informasi. Oh kami besok ada di sini. Kami ini ketika temu di lapangan, udah gitu. Ya. Jadi Yang mengubah itu semua sebetulnya ya peristiwa cabut gigi itu. Jadi Bang Riyadi waktu jadi produsernya, kalau saya sih merasakan nggak secara menyeluruh begitu ya, tapi soal intimidasi itu
apa namanya dari masyarakat sendiri kalau saya sih ngeliat, saya ini pulang-pulang masih hidup nggak nih gitu ya, karena itu kan masanya tuh beringas betul ya, beringas dan mereka nggak peduli gitu, sama sekali nggak peduli, gedung dibakar, orang yang menghalang-halang itu di toko-toko dijarah, ya mungkin tuh toko saudaranya sendiri juga nggak tahu gitu ya, tapi ya situasi saat itu tuh apa ya, kalau udah berkumpul rame-rame itu kan psikologinya beda, jadi berani gitu semuanya gitu. Nah kita yang di lapangan yang memang jelas-jelas identitasnya adalah wartawan begitu, itu ya memang harus pandai-pandai melihat gitu ya. Secara intimidasi yang verbal begitu itu nggak ada. Tapi kalau misalnya apa namanya situasi udah nggak memungkinkan lagi, orang polisi aja mereka nggak peduli gitu. Apalagi kita gitu yang disangka nanti ya TV, wah ini orang TV nih, nanti kalau ada provokasi yang berlebihan tentu mereka jadi berita. Itu harus kita hadapi begitu. Jadi betul-betul harus siap. Kalau udah memang harus angkat kaki, betul. Tadi Bang Riyadi bilang kameramen sama reporter itu betulan harus tahu gitu. Mobil juga mobil liputan parkirnya di mana gitu. Jangan sampai itu nanti ikutan dibakar gitu. Kita nanti pulang jalan Jadi kaki bukan nanti kan gitu. Itu tadi ya, kadang sense apa saking adrenalinnya Ya, terpacu adrenalin, akhirnya ya. Wah ini mau peristiwa nih, udah kebayang nih, ya, bentar ya, lagi kejadian nih, ya. dipantengin, nggak harus seperti itu, saat memang harus cukup, Kabur. tarik. Angkat kaki, nyawa juga lebih penting lah daripada Satu liputan. lagi, karena kita di ini terbatas 30 menit, gambar banyak, kita telepon, messenger datang. Untuk mengambil Mobil yang tunduk Balikin di situ, bawa kaset nggak baru bisa lagi nggak bisa balik. Oke. Motor yang bisa datang. Tadi sempat bilang soal cabut gigi, Ya. kita nonton dulu Ali ya. Kita pengen lihat dulu. Ini ada produsernya di sini ya. Produser di sini kita tonton dulu. Ini versi evaluasi Pak Sarwono sendiri terhadap kabinet yang kemarin Pak yang baru berjalan kurang lebih 2 bulan ini bagaimana? Ya itu artinya kalau mau bikin kabinet bagus waktunya ya habis sidang umum itu gitu. Gitu. Terus sekarang sih udah beralih isunya tidak lagi di politik tapi moral karena kita berhadapan dengan isu moral. Dan saya juga ya kayaknya nggak boleh terus terang ya, jadi mesti pakai bahasa sandi gitu kan. Jadi ginilah pakai analogi gigi lagi ya. Reshuffle tuh tambah gigi gitu. Ya, jadi sedangkan kita nih perlu cabut itu gigi supaya gigi baru bisa tumbuh gitu. Jadi reformasi itu hanya bisa dilakukan misalnya ya kalau kita mengambil tindakan yang moral yaitu cabut gigi. Itu di ruangan itu kayak gimana sih situasi di balik panggung itu? Ya, jadi pagi hari itu kayak dimulai dari sebelumnya deh. Beberapa hari sebelum ini hari Minggu tanggal 17 Mei. Saya tidak mengatakan tidak boleh siaran karena kita siaran. Saya malah lebih ini kan cooling down ya, gitu lah. Karena tidak ada dialog. Tidak ada dialog. Tidak ada dialog. Jadi tidak ada. diperbolehkan dialog. Jadi kayak berita-berita biasa. Saya lebih banyak ke desk luar negeri. Waktu itu minta mereka sampai ke Limpungan untuk menerjemahkan biasanya cuma 5 berita gitu. Dan itu pun masih under 10 menit. Karena kita 1 jam ya. Tuh 10-8 menit gitu. Pokoknya kita bilang ke master control itu under, tolong ditutup gitu. Nah, itulah. Nah, pada hari Sabtu itu ada pertemuan dengan Pak Ishadi. Mengatakan boleh, dialog itu boleh begini. Saya tidak hadir. Waktu itu yang hadir adalah Pak Don Bosco, dia telepon. Oh boleh, besok ini. Tidak seperti yang ini. Oke bang, kita ambil topik ini. Siapa ini? Ini narasumbernya. Pilihannya ada 3 waktu itu. Topik soal reshuffle kabinet yang waktu itu lagi ramai. Iya. Emil Salim, Pak Siswono, dan Pak Sarwono. Baik. Kenapa mereka? Karena mereka kan adalah orangnya kabinetnya Pak Soeharto. Waktu itu kan. Oke. Jadi kita menganggap lebih mengerti lah apa yang terjadi dengan Pak Harto dan bagaimana yang seharusnya terjadi. Jadi ingin mengulik soal kenapa ada topik reshuffle itu rame gitu. Iya, apa yang terjadi di Iya, dalamnya. jadi Mereka ingin bagian sebetulnya dari kabinet, ya? bagian dari kabinet kan pernah kabinet 5, 4 dan sebagainya kan itu.
lebih mengenal lah dengan Pak Harto Oke. dibandingkan dengan pengamat-pengamat baru gitu. Pilihan pertama adalah Pak Emil Salim. Ya. Tapi Pak Emil Salim sampai siaran di itu tidak bisa dihubungin. Tidak sama sekali tidak. Kalau Pak Sis sempat ajudan, habis itu tidak bisa dihubungin juga. Kalau beliau ini sebetulnya pagi. Pagi baru merespon. Malam sudah dihubungin, oke. Tapi besok Pak saya kontak lagi untuk karena kita mau pilih dua orang, dua nih. Jadi ternyata beliau aja datang. Beliau datang kalau nggak salah sekitar jam 11 kurang ya. 11 kurang itu Siarannya artinya jam berarti 1 jam Satu sebelum jam siaran. sebelum siaran. 1 jam sebelum siaran dia datang bersama dengan kalau nggak salah dengan yang di Jenggala siapa ya Pak? Jenggala, nggak inget. Yang Panigoro, Arifin Oh, Arifin Panigoro. Panigoro. Adiknya Dedi Panigoro. Kalau nggak salah ada beberapa orang. Dia datang ketika itu saya sambut datang terus dia panggil, dia minta merah putih ditaruh di tempat dia duduk. Kalau merah putih bendera. Saya bilang kalau bendera yang besar Pak kan nggak mungkin. Kalau besar itu yang kecil yang di mobil. Loh ini tidak 17 Agustus. Di mana kita mau cari? Di mobil mungkin ada. Saya coba. Saya bilang begitu waktu itu. Padahal saya tidak kena bawa. Buat apa itu bendera Buat merah putih? apa? Iya. Untuk ditaruh di sebelahnya dibuat setengah tiang. Sebagai simbol. Yes, sebagai simbol. Begitulah. Nggak ada. Saya tanya sebetulnya dengan GA, bagian GA, kalian masih simpan nggak itu? Terus teman-teman yang redaksi lain bilang, kalaupun mereka simpan, tiangnya di mana kita dapat? Iya, iya. Nggak ada kan? Dan kebetulan memang tidak ada. Nah terus kemudian yang dia minta ini Kasih band gitu. kasih band handband. hitam, Handband. tanda turut berduka. Saya nggak bisa bilang tidak ada karena mereka sudah bawa, gitu lah. Itulah yang terjadi dan dia ngomong begitu. Nah, ketika sebelum terjadi ini, apakah sudah di brief dulu bahwa nanti itu boleh ngobrolnya itu di area ini aja ya, yang aman-aman? Mengingat dulu adalah di belakang redaksi pasti ada Leader. penguasa juga ada di situ gitu kan? Iya. Briefingnya seperti apa tuh? Bukan penguasa sebetulnya lebih pada kita feeder ya yang menguasain Materi ya? gitu lah. Terus kemudian sudah dikasih tahu, disampaikan Ira pun juga sebegini. Tapi ya dia mencabutkan ini sebetulnya kan menganalogikan. Cabut gigi itu tidak sama Menambal gigi. tidak sama dengan menambal gigi kan gitu. Tapi sejujurnya beliau sudah di Liputan 6 Petang berapa hari yang lalu, seminggu yang lalu kalau nggak salah. Sudah menyebut juga ya? Sudah menyebut. Oh, jadi memang sini bukan pertama kalinya. Bukan Pak Sis pertama bicara kali, soal tapi cabut saya nggak gigi. tahu ya kalau kata orang Jawa dilalah ya. Dia keceplosan. Di sini dan ini ketika itu lagi ramai, Lagi ditonton banyak orang. ya Semakin besar lah ya. semakin besar. Jadi sebenarnya waktu itu apa kepanikan yang terjadi kalau kalau lihat sepintas Mbak Ira tadi udah oke itu udah kayak udah panik tuh ada aroma kepanikan. Di sini udah. Itu Iya, di luar iya, waktu itu iya, panik iya. juga. Pasti. Udah nggak, jadi kebetulan yang waktu itu penguasa pemilik lah menghubungin kita di situ dengan by phone ya sekalian di feeder untuk closing. Oke. Menyudahi. Iya, tapi dialog. kan beliau terus jalan ngomong begitu Iya, karena dia iya. juga orang politik, bukan orang bodoh ya. Dia ngomong begitu memanfaatkan situasi. Betul. Itu aja. Oke. Itu seru banget ya. Kalau kita ngeliat Seru VT-nya deg-degannya. Seru Seru deg-degannya. deg-degannya. Karena waktu itu pernah Liputan 6 dibilang mau ditutup dulu sementara. Nah, itu setelah peristiwa ini. Enggak. Sempat enggak? Nggak inget tuh timeline-nya Nggak, gimana nggak tuh? di- Saya dapat informasi bahwa setelah peristiwa Setelah ini ya. ini itu tuh sempat ditutup, ada sekitar beberapa hari yang membuat teman-teman akhirnya harus menginap di kantor, mandi di kantor, dan Ya, bisa dan- beraktivitas. Ya Benar. dan lebih kepada sebetulnya divisi pemberitaan Liputan 6 itu akan dibekukan sementara begitu. Ya, Itu waktu itu rencananya.
waktu perintahnya seperti itu dan apa namanya teman-teman itu menghubungi akhirnya owner siapa-siapa saya waktu itu masih ya saya di bawah nggak ngerti gitu. Nggak bisa Kayak juga gimana? dibilang ditutup karena dari tanggal 17 ke tanggal 21 itu tidak terlampau lama. Iya. Iya kan? Iya, iya, iya. Ya, jadi Selisih 3 harian. 21 Mei itu sudah Pak Harto sudah itu kita udah rame di kantor dari kemarin Iya. gitu loh. Jadi tanggal 18, 19 itu masih tetap bersiaran seperti Tetap biasa siaran. ya. Cuma Siaran memang terus, siaran nggak pemberitaannya pernah, ini kan? Nggak Siarannya pernah, sih enggak. Siarannya jalan. tetap jalan, Jalan, cuman jalan terus. beritanya yang Dia agak Ada di slow kita down ngambek. lah gitu lah. Oh, tapi tetap ke lapangan. enggak, ada yang ke lapangan ada yang enggak deh. Pokoknya waktu itu peristiwanya Nggak begitu. Di lapangan terus. Di lapangan lapangan terus. Ingat ya, di lapangan terus maksudnya ya. gini, bukti tanda lapangan itu bagaimana mahasiswa keluar dari gedung DPR, Iya. kita punya. Iya, itu sih ada. Semua Iya, ada. iya. Ada. Ya, Udah semua itu ada terkumpul. terus ada. Kayaknya arsipnya. kita emang ngelit deh dari Iya. semua TV itu karena emang kita Betul, update betul, terus, betul. beritanya ada terus. Bisa dibilang kalau Nggak ada yang boleh, miss lah kira-kira boleh sombong ya. dikit Jadi- lah ya. Kalau kita boleh sombong dikit, Liputan 6 adalah salah satu yang paling terdepan untuk memberitakan soal peristiwa di Mei 1998 Boleh mulai lah. dari Bukan 17 sampai 21 dikit, itu. ya. Mas. Banyak sebetulnya. Karena setelah 98, maaf kata, kita itu ditunggu. Mereka lebih sering menerima. Sebelum konferensi tidak boleh Nggak, mulai, iya. sebelum Liputan 6 datang ya. Kira-kira Itu saya posisi denger kayak kayak gitu tuh, gitu. saya denger banget itu. Sering itu, sering. Iya. Karena memang Iya. paling banyak ditonton akhirnya. Iya. Faktanya kayak gitu kan. Ya menteri belum mau ngomong kalau Bukan belum ngomong, masuk belum ada lihat kamera apa nggak baik, nggak jadi. balik. Atau Nunggu. mungkin gini kali, jangan-jangan sampai Waktu itu. aksi Chaos belum nongol Ah, kamera itu, mungkin. Bisa jadi. Belum Nggak, dimulai karena gini. chaosnya sebelum teman-teman datang ke lapangan. Ayo pengalaman pribadi ya. Kita kenapa di Liputan 6 itu hampir jarang ada yang miss kejadian-kejadian seperti itu. Karena kita punya kontak. Masing-masing saya misalnya, saya kameramen posisinya. Tapi banyak teman-teman di sana di pergerakan istilah gitu. Lihat ada gini-gini nih, akan gini skenario-nya gimana Informannya sih? banyak. Banyak. Dari mahasiswa tuh bahkan dari yang lain. Dan kita koordinasi yang di lapangan, bahkan kita ngasih tahu ke Kang Nurjaman, ini akan ada ini nih, ceritanya kayak gini. Jadi sudah muncul di Dan, situ dan duluan. kita juga nyebar dulu pager kan ya, Iya. Sama pager HT. yang di lapangan. Pager dan HT. HT, Oke. gitu. 25 tahun yang lalu ya. Pager dan HT. Pager Ada yang perlu baru tahu dijelasin pager? nih, ada insert gambarnya kan Tadi pager. kita cari insert gambarnya, Insert pager gambar buat pager. anak milenial dan Gen Z yang nggak paham soal pager. Saya nggak punya, tapi saya Easy call. pernah tahu. Dulu ya Easy Call. Easy Jangan Call. boleh Easy nyebut Call. brand ya. Nggak boleh. Nggak boleh, nggak boleh. Udah nggak ada kan brandnya? Nggak tahu. Udah nggak Kayaknya ada, udah nggak jual. Pabriknya juga nggak ada kayaknya ya. Udah Tapi nggak ada. Bang, kan selalu ada di setiap peristiwa. Dan kalau Ya, kita lihat nyaris. arsipnya Liputan 6 di library kami, kita itu lengkap semua peristiwa yang terjadi. Ya. Tapi kan tidak semua bisa ditayangkan. Ya. Ya. As Oh, a iya. camera person yang capek-capek gotong ini berapa kilo? Tanpa baterai Tanpa berapa? baterai, Tapi baterai 8 ya, 7, Pak? 8 gitu. Oke, belasan kilo berarti ya? 8 atau 11 lah. Gendong belasan kilo kamera, terus nyawa terancam, tapi sama Nggak Pak tayang. produsernya nggak ditayang. Perasaannya seperti apa gitu? Begini, jadi manusiawi ya, kalau awalnya pasti kesel, pasti ngomel segala macam gitu. Tapi kan kita tahu persis kita nggak kerja sendirian. Levelingnya juga kayak begitu kan. Kita yang di lapangan, tapi ada juga yang bertanggung jawab secara keseluruhan kayak gitu. Iya. Awalnya marah kayak kuda tuli. Ada satu produser, wah kita akan gini-gini ya. Oke, tapi nggak boleh sebut nama kan gitu. Aku Masih ada akan nggak ya stand orangnya? up begini ya di depan ini ya. Pas kejadian entah kemana itu orang. Iya. Dan ketika siaran, yang diomongan dia dipotong gitu ya. Iya, hal-hal kayak gitu. Dan persoalan kan gini, akhirnya kembali ke kitanya, ini soal profesionalisme. Saya misalnya kameramen, itu udah pilihan hidup. Alhamdulillah saya jadi kameramen ini bukan karena kepepet, karena emang pilihan. Pilih ya, oke. Tapi mungkin ada juga yang kepepet teman-teman. Jadi itu rasanya mempengaruhi cara bekerja. Kayak gitu. Jadi ya nggak bisa ditayang. Misal kayak kuda tuli. Banyak banget mas gambar saya nggak Lihat tayang. itu ya. Yang di dalam pas kejadian ketika mereka turun dari truk ganti baju Ada gambarnya? ada semuanya gambarnya. Lengkap banget. ya. Dapat ketika di dalam itu cipratan darah gitu. Ini belum ada nih. Udah. Pasukannya dulu PPH ya, apa namanya? Aruhara, PPI apa? Ah Bukan gitu. Aruhara. Itu belum masuk kita udah ada.
Udah ada itu. Entah gimana caranya pokok dapat aja. Karena goalnya harus dapat gambar. Ya. Kalau nggak dapat gambar mati kita. Diomelin ya. Oh mending nggak pulang. Nggak pulang ke kantor. Karena jam sore-sore menjelang liputan 6 petang itu Petang kan ya, kita jam suruh 6 kumpul ya. kan. Semuanya. Kameramen, editor suruh ngeliat. suruh nonton lihat semuanya. Oh iya. Habis itu dia analisa, dia awal-awalnya dia. Iya itu jadi ngebangun gimana ya kalau ditanya tadi bekerjanya emang begitu. Karena itu ya, abang dari hati ya. Iya mas, kalau nggak terasa berat jadinya kalau nggak dari hati. Kalau Berat banget Secara ini. fisik berat banget itu. Ini lecet nih. Udah lecet gitu ya. Tangan itu kasar. Kasar ya. Udah ngalahin tukang ini ya asah batu. Iya, 15 kilo udah sama Iya, baterai ya. sekitar kalau Sebelah. baterainya Anton Bauer lensanya nggak standar ini bisa jadi 14 kilo. 14 kilo, oke. Tapi luar keunggulan biasa. ini kamera steady, lebih steady. Lebih sering ketimbang ketimbang sekarang yang kecil-kecil posisinya. ya. Belum lagi tripodnya ya. Ya. Mbak Ria mantap. pasti bagian buat tripodnya. Saya buat tripod. Ya kalau dua-duanya sama kameramen selesai sudah. Nah, obrolan tadi kan sempat ngomong bahwa informan itu banyak. Nah, apakah ketika tanggal 21 itu peristiwa akan lengser, itu redaksi sudah mendapatkan informasi itu sebelumnya? Saya Bang Riyadi yang tahu. Saya sih dapat penugasan aja dari Korli. Ada nggak itu feedingan itu, Bang? Perhitungan, bukan langsung itu perhitungan. Info langsung. Karena sebelumnya kan berapa hari sebelumnya Pak Harto Pulang dari Mesir ya, itu sebelum itu, sebelum tanggal 17 kalau nggak salah. Ini setelah dia sampai di sini dari Mesir, dia mengumpulkan Kabinet. bukan kabinet, tokoh-tokoh, termasuk Gus Dur, Nurholis Wajid, ada 9 tuh berapa orang untuk inikan gitu. Kita sudah melihat pikirannya Pak Harto akan turun setelah itu, ternyata enggak kan gitu kan. Nah, tapi waktu pada malam itu pindah dari sudah berakhir dari DPR, itu kita sudah mulai agak mengatakan nggak lama lagi. Yang juga jadi pertimbangan adalah beberapa menteri kan memang mengundurkan diri. Sejarah di Indonesia tuh nggak ada menteri mengundurkan diri gitu. Iya, waktu itu Dan kok berani banget gitu ya, maksudnya itu kan 19 menteri seingat soalnya melawan presiden Bentuk perlawanan gitu. ya. Nah Bahkan itu yang terkesan paling loyal salah satu menterinya gitu kan. itu mundur juga gitu. Jadi sebenarnya tanda-tandanya sudah ada, tapi memang ya kita jadi posisi standby aja gitu. Jadi reporter juga nunggu siap ditugaskan. Ya call-nya dari kantor, ini udah kemana gitu ya, ternyata mengumumkannya kan di istana. Jadi ya. feeling itu digunakan Mas, misalnya kayak 27 Juli, kita tuh udah sewa hotel Mega, yang diproklamasi itu berapa hari sebelum itu? Seminggu kali ya. Seminggu Kalau nggak salah. Oh, jadi sudah membacanya seperti itu ya. Iya. Jadi tim sudah ada yang digeser ke Ya, arah sana. jadi si Anu, lu tempel ini. Oke. Apa Biar kalau ada kejadiannya? apa-apa Ya. langsung gak usah dari sini gitu, jauh udah, kan udah gitu. lu di sana gitu. Paling dekat. Kalau yang peristiwa 98 yang di DPR diduduki itu teman-teman ada di mana? Udah ada yang di dalam. Ada semuanya. Udah ada di di semua dalam. titik, relatif di semua titik ada. Ya dan kalau ngomongin soal kerusuhan kan itu Jakarta tuh tadi kan lihat petanya, Iya. kerusuhannya ada di mana-mana. Jadi ya memang kita akhirnya dipecah-pecah jadinya kemana liputannya. Tapi kalau di gedung DPR sih udah berapa orang kan waktu itu? Sudah ada banyak. pasti, Udah ada SNG pun di dalam Iya, itu. iya. Untuk Kita udah ngelaporin siap. day by day tadi itu ya. Ketika Bang Riyadi bilang tadi kan kita mengkalkulasi indikasi-indikasi. Itu dia di kantor atau di semuanya. Di lapangan juga sama. Di kerusuhan itu akhirnya kita memahami ada pola. Kalau kameramen kan jangan kehilangan momen. Itu nggak boleh gitu, itu pantang gitu. Nah, makanya kita mempelajari pola. Karena tadi tuh terpola. Ada pola-polanya. Feelingnya Nah, iya itu terasah ya, jadinya. kita ngelihat gitu kan. Nah, terus sama pemahaman kita terhadap mungkin masukan dari atasan, dari kantor gitu kan. Ini situasinya begini. Itu memang kita harus pelajarin kayak gitu. Oke. Karena bisa mereka dapet. kan yang tahu di lapangan sebenarnya mereka. Kita kan hanya baca pola. Pola Iya. mereka seperti ini. Oke, tolong kalian tempel. Kita Bagaimana update, situasinya kita mereka. ngasih kabar ke kantor. Dari sebaran tempat-tempat yang chaos di seluruh Jakarta, mana yang paling mencekam? Malam siang. Oh, oke. Ada yang oke, kalau itu yang siang dulu deh.
sebenarnya kalau siang malam mungkin pada 98 tuh ya di Semanggi, Kerawang Kalau sudah pindah. yang saya ngerasain saya nggak berani masuk malam itu mau masuk ke belakang Atmajaya Rumah Sakit Jakarta. Iya. Oh. Ketika itu lokasi itu ditutup ya? Bukan Di ditutup, blokade? enggak. Secara physically kita bisa masuk kok. Hah, tapi kenapa? Cuma feelingnya. saya merinding nih. Oh, Tak, itu Sudah banyak kayaknya tim. nggak benar. Ah. Terus lihat wajah-wajah pasukan-pasukan atau yang mengamankan. Sudah capek mungkin. Seperti apa tegangnya itu mengindikasikan situasi. Dan orang-orang sih, pokoknya banyak lah indikatornya itu banyak. Itu yang gimana, nggak ada teorinya ya gimana ya. oke. Jadi Itu ngeliat itu saya mundur. Oh nggak safe. Jadi nggak ada pelajaran di kuliah itu. Oke. Iya. Feeling di lapangan itu Feeling ya? di Iya, lapangan. berdasarkan itu tadi kita mempelajari pola kayak begini. Kalau begini akan chaos, ini enggak nih cuma pengalihan doang atau segala macam lah gitu. Kalau Semanggi ketika itu bentrok ya, terjadi bentrok. Ya. Nah ini juga kalau nggak salah di Plaza Klender ya, Jakarta Timur, waktu itu sempat kebakaran kan gara-gara kerusuhan. Itu ada yang sempat ke sana nggak? Ada. Tapi Yang pasar kebakaran itu banyak sebetulnya gitu ya, kayak apa, pasar Selipi yang di Selipi Jaya yang Jaya, segede itu habis begitu ya. Terus yang di pasar Klender itu karena memang sangat sporadik begitu. Jadi gedung di IWI waktu itu tuh kan dari lantai 7 ke lantai 8 itu ada mezanin gitu ya. Kita tuh bisa ngelihat kayak landscape Jakarta kayak dari sini misalnya gitu. Nah, Ngelihat itu keluar kelihatan itu ya. kelihatan asap tuh di mana-mana aja tuh kelihatan gitu. Jadi ya kalau kebakaran yang seperti footage yang ada di YouTube itu gitu. Itu ya memang begitulah, itu kelihatan dari mana-mana gitu. Jadi pasar yang dibakar saya pikir juga nggak sedikit gitu. Karena memang orang tuh ngedenger oh di situ ada apa namanya kerusuhan terus ada penjarahan gitu. Ya orang akan mencoba melakukan hal yang sama gitu. Itu tadi ngomongin pola gitu ya. Setelah di sini ada kerusuhan dan ada kebakaran dan ada apa namanya penjarahan, tempat lain pun ada dengan hal yang gitu ya. sama. Penjarahan itu sebetulnya penjarahan itu yang luar biasa banyak. Padahal begitu barangnya diambil di rumah pun juga nggak dipakai. Belum kayak tadi dibilang kulkasnya kegedean misalnya atau wattnya nggak cukup gitu. Apa ya, secara Jadi ada psikologi masa yang dimainkan di situ. Itu psikologi masa itu yang saya wawancara dengan pakar di Kacau, UI apa waktu gitu. itu. Dan Jadi saya yakin itu memang ada provokator ya, nggak mungkin. itu yang Jadi apa? tidak bergerak secara sendiri tapi ada yang memicu. Ya. Nggak- Ya, dugaannya nggak sih sealamiah begitu. itulah Ya, kira-kira ya. aja. bukan dugaan lah. Enggak. Sejak kalau melihat kejadian begitu, secara logika nggak mungkin. Orang Indonesia baik-baik ya. Maksudnya sepolos itu terus kok bisa jadi brutal Iya, dan iya, brutal jadi brutal dan gitu dan ganas gitu. Berubah lah. Iya, Gitu ya. itu adalah- Mereka jadi ganas. Ganas. Itu yang dirasakan di Iya. lapangan. Terlihat seperti apa? Ya, itu ngebakar gedung itu kan bukan dapat dari mana mereka? Bukan pekerjaan Keberanian gampang. Itu, heeh. Membawa satu botol pun misalnya mungkin gedungnya nggak akan terbakar. Itu Ya kan? Tapi ada sesuatu mereka. Terbawa situasi pasti. pasti Ya, ya. heeh. Pasti. Ya, apa adrenalin naik gitu. Sama juga yang tadi pertanyaan mencekam kapan. Satu lagi ada juga yang mencekam ketika mau rencana ngumpul di Monas. Iya. Pak Amin. Wah, itu beneran. Kita cuma duduk di dulu Sudirman itu belum serapi ini. Ya. Ada banyak got-got besar gitu, kita duduk aja di situ diam. Karena aparat, petugas, salah satu indikatornya kalau udah nggak bisa diajak bercanda. Oh itu udah tegang. Ya itu berarti adalah mereka salah memang satu- tinggal nunggu bergerak artinya Nah, mereka. kalau masih mau ngobrol sama kita, hahe, bagi rokok belum segala ada macam. perintah apapun. Oh, terus kita juga bisa lihat di magazinnya. Siapa apa ada enggak? isi. Ada tanda-tandanya tajam atau karet doang atau itu ada gitu loh. Ya itu lapangan yang mengasah. Kalau saya nggak sampai sejauh itu sih, ya dia yang Luar biasa ya. Tapi Iya. itu emang Oke, seru. ketika sempat diolok-olok sebagai TV ayam sayur, kemudian dengan segala macam tadi yang Bang Yadi dan juga teman-teman ambil dari lapangan, tidak pernah ada satupun peristiwa yang luput gitu ya dari rekaman. Nyaris lah kayak Nyaris ya. tidak ada yang luput dari arsip kita. Akhirnya jadi TV reformasi. Itu Yes. apa? Tadi kan dia habis diolok-olok, kemudian diancam. Ketika menjadi pembicaraan publik bahwa sebagai TV reformasi, apa yang dirasakan? Kalau saya cuma melihat membuktikan di layar, itu yang membuat perubahan itu. Akhirnya bisa menanyakan hal-hal ini tadi ya. Yang tadinya cuma goyang-goyang, sudah jelas rubuh, kelihatan rubuhnya. Udah ada Gitu kan, bakar, sudah udah bisa ada itu. di situ.
Sudah ini itu aja membuktikan dengan layar. Sementara TV yang lain masih dengan goyang-goyang. Tetap goyang-goyang. Di lapangan dirasakan, Mbak? Oh banyak sekali manfaatnya. Manfaatnya banyak sekali, maksudnya apa? Dikasih makan, Misalnya dikasih minum gitu bukan, nggak? di pihak yang ingin yang bertentangan dengan pemerintah, ya tentu kita difasilitasi lah, dikasih akses paling enggak, Akses termasuk informasi. informasi. Yes. Oke. Iya. Pasti. Akses informasi apa yang paling waktu itu sempat paling wah ini keren banget nih karena kita di TV Reformasi. Ingat nggak gitu? Apa ya? Kalau saya punya pengalaman. Dia aja Silakan deh. dong. Boleh kita berbagi. Apa ya? Beliau yang tahu di lapangan. Jadi gini, Tahun yang lalu. ini aman nggak sih ceritanya? 25 tahun lalu udah nggak akan di itu ya? Nanti kita edit. Kalau berbahaya. Jadi gini, suatu sore, mau 5:30 kali, kita udah capek kan kalau sepanjang hari emang di Oh beginian tiap berapa jam? ngaso di atas Semanggi. Oke. Ngaso udah capek gitu, tiba-tiba datang orang. Mas persis kayak tuh, nah, secara tampilan fisiknya tuh kayak mas yang jualan, ya rambut agak gondrong tanggung, sepatunya itu mereknya capung, tau nggak? Ya Yang pokoknya garis- sepatu begitu. Gitulah. Setelah anak training, ngobrol. Belakangan, setiap mau ada peristiwa, suka nelfon gue, Bang. Si capung Nelpon. ini. Yoi, Dan ngasih tahu. Kasih informasi apa? Mas, sepertinya nanti akan ada ini di sini. Dia tetap low profile ngasih info ya. Dan itu selalu kejadian, Bang. Biasa gue kasih tahu Bang atau Kang Ya, Nur tim Yaman, kayaknya. kan ada ini nih atau teman-teman kan. Ya, kayak gitu. Oh, oke. Iya. Tapi tentu saya nggak bisa ceritain siapa. Sayang sekali nanti ya. Nanti kita lanjut di off the record. Off the record aja. Gitu. Cuma ketika di lapangan seperti itu mendapatkan privilege, akhirnya dapat dilindungi juga. Tapi ada satu yang kalau saya secara emosional ya, karena kan kita kameramen kan Di depan. visual ya, Ya. di depan, terus ngerasain langsung orang kena itu mau nolong apa mau ngambil gambar. Nah, itu persoalan dari dulu itu. Nah, tapi ketika melihat mereka menaruh harapan ke kita, Mas ini ada gini di sini, Mas. Ambil coba. oke. Itu ada apa ya? Ada Itu adrenalin ingin saya tahu ya. punya manfaat buat orang lain, kira-kira gitu. Jadi akhirnya memutuskan untuk tetap mengerjakan petugas ketimbang menolong tadi itu ya. Setelah ada Ya, ini kan ya sekacau apa, maksudnya capek kemudian Andi lihat seperti itu tekanan itu sempat kayak ngerasa stres gitu nggak sih kayak aduh ini Saya kenapa sih kok kayak gini banget gitu. Saya tuh waktu pas peristiwa Trisakti gitu ya, saya tuh ada sekitar Grogol, tapi saya sedang off waktu itu, jadi lagi nggak tugas gitu. Itu memang apa namanya, saya kebetulan memang lagi di belakang Trisakti, di dokter di belakang Trisakti waktu itu. Suasananya waktu itu masih ibaratnya masih lucu lah ya, maksudnya masih mahasiswa masih ya nyanyi-nyanyi gitu ya, Belum masih chaos lah, belum masih chaos Biasanya gitu. pagi sebelum siang tuh kan. Itu sampai sampai sekitar siang, iya sampai siang itu kebetulan teman-teman itu tadi yang diceritain pakai pager dan HT gitu ya. Itu kami bisa mendengarkan satu sama lain begitu. Itu saya dengar teman-teman yang ada liputan di gedung Hotel Ciputra di Ciputra Mall. Ya, di situ. Ada yang liput juga di Pengadilan Barat ya, Pengadilan Jakarta Posisinya. Barat. Posisinya Barat. ada di sana. Itu semua disuruh siap siaga. Karena kayaknya ini makin panas di Trisakti gitu, dan itu memang ya terbukti kan, memang disitulah peristiwa besarnya begitu. Itu memang dari eskalasinya itu cepat sekali memang di situ. Saya dari pagi sampai siang karena giliran di dokter gitu, itu memang saya nggak liputan gitu, tapi ini kok Pasti apa kita, ya apa gitu. sih ini gitu, ini kayaknya akan ada sesuatu gitu, dan saya bener dengar di HT itu gitu. HT itu memang teman-teman akhirnya yang liputan di berbagai tempat itu udah sekarang tinggalin liputan yang di pengadilan, tinggalin liputan yang Geser. di hotel, geser semuanya ke dekat Trisakti begitu. Dan ya memang kan sampai akhirnya besok pagi, dan ya itu ya udah itu semuanya udah Lebih sejarah. seru di situ. Dan Di situ. ternyata Jadi memang di ada situ memang malam terjadi. apa-apa. Iya. Oke. Bicara soal ini seru-seru ya pengalamannya ya. Peristiwa di Mei itu memang luar biasa. Tapi kalau boleh masing-masing
dari selama berada di liputan 6 SCTV, liputan paling seru apa, Bang? Waduh. Sambil Apa bikin ya? sebelah sana. Bang Mungkin Riyadi, kalau di lapangan beliau. Bang Riyadi waktu ketika menjadi reporter juga waktu itu. Iya, waktu kalau saya yang ya? serunya ya di lapangan yang pas yang seperti rame-rame begitu ya. Kalau di Semanggi, walaupun saya produser, saya pernah malam juga? datang di situ. Datang tunggu dia dari sore sampai tengah malam, sampai pagi, ya siaran lagi besoknya. Nggak pulang jadinya ya? Ya nggak pulang. Nggak pulang. Dulu tuh kantor tuh pernah nggak pulang semuanya. Kalau saya lumayan dekat sih waktu itu, rumah cuma 15-20 menit jalan kaki gitu. Itu pas sampai besok paginya saya ke kantor, kan ini orang wanginya sama semua ya. Jadi- ternyata pakai parfumnya Parfumnya Ira satu orang. semuanya. Jadi mungkin nggak ada lagi ya. Karena di Liputan 6 tuh dulu ada ruangan untuk tidur. Buat tidur. Dua ruangan, atas bawah Bunk itu bed gitu. untuk Untuk tidur. tidur. Memang untuk istirahat. Ya. Dibuatkan oleh pimpinan waktu itu begitu. Jadi itu ya, tapi kalaupun itu sudah rame ya tidur di bangku Di bangku, gitu. di lantai, di Penuh bawah. semua ya udah ya. Atau matras di bawah meja kayak gitu. Ya, biasanya sih begitu. Jadi Istilahnya dulu udah punya lapak masing-masing. Oh gitu. Oh, ini Jadi- lapaknya si ini, lapak si ini. jadi kursi itu dibalikin, Ya. kepala kursi itu jadi bantal. Itu biasanya dulu kayak begitu. Dan ya itu, tapi kalau yang liputan yang paling seru apa ya 25 tahun yang Udah lalu. terlalu Berarti nggak seru ya? berkesan ya, saya nggak tahu juga Saking apa. Ya. semuanya bagus kali Mbak sebenarnya. Sejujurnya tadi Bang Riyadi tadi bilang banyaknya berita internasional ya waktu itu Iya. sempat. Itu saya memang banyak di berita internasional. Terus saya juga waktu di Derap Hukum ya, weekly program, jadi memang sudah terjadwal sebelumnya. Tapi yang paling saya bener rasakan yang agak aneh itu waktu liputan yang berkesan ya, itu waktu depresiasi nilai rupiah. Waktu saya di ekonomi dan bisnis waktu itu, gimana rupiah dari 2.500 hari demi hari tuh semakin mahal Iya, dan iya. akhirnya saya ingat Desember 97 tuh udah lebih dari 10.000 Iya. begitu. Itu saya waktu itu di ekonomi dan bisnis, dan mulailah bank kan mulai ya istilahnya dulu apa likuidasi perbankan segala macam itu, dan Ya, bolak-balik akhirnya liputan itu apa namanya ke DPR, ke Kementerian Keuangan, ke Bank Indonesia. Itu tiga itu tuh dulu kan liputan ekonomi dan bisnis tidak terlalu banyak ya, bukan tidak terlalu banyak, tapi Nggak terlalu seksi gitu ya? politik dan Ya, politik itulah politik yang lebih paling banyak banyak Tahun gitu ya. 98 politik. Tapi itu terus kemudian karena Jadi- memang peristiwa misalnya bank di rush Ditutup. gitu, di rush ATM antrinya dulu kan istilahnya ada bank capek Emang antri dikuras gitu. itu semua. Itu semua kejadian kayak gitu Saya akhirnya ingat punya spot ekonomi gitu. itu hanya kebagian satu segmen dari 8 8 segmen. segmen cuma satu segmen dulu, tapi tapi begitu gara-gara itu, mm-mm. akhirnya tapi jadi begitu paling karena begitu 2-3 berita gitu Iya, kan ini. tapi begitu bank banyak yang ditutup, terus itu jadi itu sekali-sekali ya. udah itu mulailah ada spot Bis di tadi ya. punya lumayan 2 segmen, kadang gitu. 3 segmen. Kerjanya jadi lebih banyak ya, Mbak, Lebih, tadi? lebih Iya, banyak, gitu. tapi jadi kalau tadi ya dibilang lebih berguna, oh iya lebih berguna. Oke. sih. Bang Yandi, Dari sebelum tadi saya sambil mau ngobrol tutup saya nih. mikirin Mikirin mana yang kayak paling mana. berkesan agak. Tadi Apa tuh ya? kali ya, yang sampai dapat informasi. Kalau mananya itu saya agak bingung ya. Tapi dari keseluruhan itu memang merasa beruntung bekerja pada situasi saat itu, kondisi saat itu benar-benar apa ya, kalau kita membangun rumah itu jadi pondasi kuat untuk ke depan. Iya. Itu beneran. Itu beneran saya rasain. Dalam gitu. banget tuh ngomongnya. Agak filosofis. Tapi by the way, dengan pondasi yang tadi udah tertanam di ketika 25 tahun yang lalu, kalau melihat situasi seperti ini, kebaca juga nggak polanya? Politik saat ini? Beda? Ada sih. Oh, ada ya? Cuma kan Sama soal pola-polanya? kita incas update nggak dengan sumber berita sekarang Oh, mungkin itu ya, akhirnya jadi agak menjauh. Agak menjauh. Akhirnya informasi Agak itu yang akhirnya menjauh. jadi lag gitu ya? Iya. Oke. Atau mungkin narasumbernya udah beda. Gitu. Narasumber. Ya, udah berubah. Udah berubah, Udah iya, jauh, iya, Tapi jauh. kalau yang feeling-feelingnya rasanya sih nggak hilang. Masih sama ya? Nggak hilang. berubah. Cara membaca situasi masih Iya. masih sama. Karena semua itu Tapi berguna. mungkin itu terlatih karena ketika peristiwa itu ada. Oke, luar biasa. Jadi nggak akan pernah kita bisa dapat pelajaran itu kalau memang peristiwanya nggak ada. Nggak ada Iya, kesempatan. Nggak ada Itu kesempatan. Buat kameramen nih. Iya, oke. Kameramen untuk news itu kan beda, buat iklan, buat film, Iya. atau sinetron itu beda.
bagaimana dia capture moment, mainin di situ ada 3 fungsi ya, fokus, zoom, iris. Iya. Untuk komposisi, untuk segala macam gitu ya. Harus oke. Harus oke gitu itu. Dalam waktu sangat cepat. Dengan waktu cepat. Iya, Luar biasa ya. beda. Kalau didengar-dengerin kalau kita bagi anak-anak milenial, Gen Z itu kayak seru banget ya peristiwa huru hara Mei 1998, tapi bukan berarti kita pengen Berharap. jadi lagi. Terjadi Jangan ya. lagi. Jangan ya. Jangan. Tapi sorry, balik lagi soal kamera ya, ini pernah dipakai jadi untuk nahan polisi mukul nggak pada saat? Ini pernah. Ini saat bisa jadi jadi tameng. pelindung kita juga. Jadi ini jenisnya kayak begini ya. Ini bisa bawa kayak gini. Kadang-kadang ada suatu posisi, misalnya ada tanggul gitu, ada tembakan atau apa. Ini bisa frame-nya cukup nggak kalau saya peragain gitu? Coba ya. Oke. Wah gila, udah lama banget ya kemarin. Kangen. Kangen. Ini bisa kita buka. Oh ini udah nggak bisa lagi. Oh, bisa, ini bisa. buka. Kadang-kadang ini kita batas perlindungan kita. Kita bisa begini, kita ngeliatnya gitu. Jadi kalaupun ketembak kalau apa-apa, Ini yang kena. ini bukan kepala. Oh, oke. Dan Jadi ini nggak tuh- harus ngintip lewat Nah, viewfinder macam-macam ya. caranya. Oke. Karena memang ini kan Ini 25 tahun saya nggak megang ini. Ya Allah, akhirnya kayak kangen sama pacar gitu ya. Oh iya, ini kalau buat kita tuh kayak Mungkin Istri dulu pertama. istri pertama. Nggak, ceritanya saya kenapa ini jadi bahan untuk menahan dari pukulan polisi gitu. Soalnya ingat teman kepala kami kita yang ada di meninggal- bawah itu tuh. teman kami yang meninggal di Medan, siapa Max. Almarhum. dan Yance. itu di Medan itu ketemu Coba body ini Itu ini depannya. dan baterai. Jadi betapa pesawat itu sudah jatuh, udah panas, itu ini masih barang ini masih- intact Ya, gitu ya, masih itu ketemu utuh di gitu. sini, kebetulan saya yang Di Polonia. di Buah Nabarnya Buah itu Nabar. jatuh. Itu Itu ketemu itu. Ini badan Badan ini sama jadi Ini kan 3 bagian ya. Ya, ini bodinya body perekamnya, sama lensa. lensa. Gitu. Lensa sama baterai yang ketemu. yang ketemu. Nah itu betapa kuatnya begitu. Jadi dan itu tapi kalau di situasi kerusuhan kayak begitu, ya sekarang nggak mungkin lah bawa pakai kamera Berarti gitu lagi. kayak buat tameng. Itu jadi tameng gitu. Apa Bisa kalau- kok, bisa jadi tamu, bisa Bisa jadi. hajar orang juga Boleh bisa. hajar orang. Itu ada kejadian, ada kok. Iya, ya? Dia ajar hajar. polisi pakai baterai. Aduh, ini Tentara. seru banget ya kalau ngobrol sama punggawa-punggawa liputan nama. Punggawa, Boleh, orang Punggawa. legend, living legend. Kebetulan aja duluan lahir ya. duluan lahir gitu. Siap. Oke kalau gitu terima kasih, Terima kasih sudah mau juga. berbagi di Studio Liputan 6 untuk peristiwa huru hara 1998. Semoga sehat selalu, Amin. biar Amin. bisa terus Amin, cerita amin, amin. pengalaman-pengalaman itu buat kita jurnalis muda ini bisa semangat terus gitu. Jadi bisa berkaca dan bisa ya kita mawas diri lagi. Kok kayaknya seru yang dulu, tapi jangan sampai peristiwa yang sama terjadi, tapi mengambil nilai-nilainya gitu Tetap ya. seru, cuman beda aja sih serunya. Situasinya mungkin Situasi sama, beda. tapi situasinya berbeda, tapi Tetap seru. tetap serunya ya, Iya, sama ya. sama. Terima kasih. Terima kasih Mas, sama-sama. Mbak, semuanya Abang. Aduh, ini seru banget. Nanti kita lanjutkan ngobrol-ngobrol Siap. setelah saya nutup ya. Ya. Oke, itu tadi perbincangan seru saya di Liputan 6 Talks kali ini. Terima kasih sudah bersama kami. Sampai jumpa. Salam SCTV.